Ya, saya Joni Zulkarnain, domisili di Kramat Sawah, Paseban, Kecamatan Senen. Kalau saya berpikiran, Anies Baswedan adalah tokoh Jakarta pada saat ini. Dan masyarakat Jakarta masih mengeluh-elukan beliau untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Hanya saja kesempatan ini tidak diberikan oleh KPU karena ada persyaratan-persyaratan yang tidak mumpuni dia untuk maju sebagai calon gubernur. Nah, ini sangat kita sayangkan. Artinya ada diskriminasi yang sudah diatur sedemikian rupa agar beliau tidak bisa maju untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nah, Pak, kalau Pak Anies nyalon, ini kan ada beberapa calon seperti Pak Soekarno, ada paslon RK Ridwan Kamil. Ini tanggapannya seperti apa, Pak? Sebagai Bapak warga Jakarta untuk paslon yang dua ini, Pak? Saya melihat Ridwan Kamil cukup bagus untuk dicalonkan menjadi Gubernur DKI. Hanya saja selama ini kan kita sebagai warga Jakarta kurang tahu tentang sepak terjang dia dalam berpolitik di DKI Jakarta. Nah, ini kan perlu ada ujian yang luar biasa untuk seorang Ridwan Kamil. Kalau Pak dari PDIP itu Soekarno dengan pasangannya, Pak? Pak Mas Pramono Anung. Mas Pramono Anung adalah orang Jawa yang luar biasa bagus, Pak. Saya lihat, saya cukup mengenal beliau cukup lama. Kalau beliau jadi gubernur, kemungkinan bisa berimbang lah dengan Anies Baswedan. Harapan kita kan siapapun pemimpin Jakarta ini adalah menjadi pemimpin yang terbaik untuk membangun Jakarta, ya kan? Mempunyai rasa nasionalis dan peduli dengan masyarakat Jakarta. Dan malam ini, Pak, pendaftaran calon independen gimana tanggapannya itu? Calon independen ini jujur kita hanya mengenal sosok seorang polisi berpangkat jenderal yang kita sendiri secara langsung tidak pernah tahu kinerjanya di lapangan. Kita hanya memantau dan melihat di beberapa media elektronik bahwa apa yang disampaikan ulasan-ulasan mereka tentang keadaan bangsa ini cukup luar biasa. Tapi kan perlu pengujian, diuji, Pak. Seorang pemimpin itu menjadi pemimpin Jakarta ini tidak mudah, Pak. Jakarta ini bekas ibu kota yang sudah mapan. Secara ekonomi, secara perpolitikan masyarakatnya juga cukup mapan. Jadi siapapun yang ingin menjadi Gubernur DKI itu harus mempunyai skill yang kuat, Pak, sehingga bisa menjadi pemimpin yang diterima oleh masyarakat Jakarta. Nah, satu lagi, Pak, terakhir, Pak. Kemarin itu Pak Anies itu kita kenal dengan programnya KJT, KJSU, terus lansia, terus ada juga bantuan rumah ibadah. Dengan Pak Anies tidak ada, itu gimana? Kira-kira Bapak yakin program kedepannya akan berjalan? Kalau saya berharap tentu keputusan ini adanya di tangan gubernur yang akan datang. Siapa yang terpilih dia. Hanya saja kita berharap sebagai masyarakat Jakarta, program-program yang sudah bagus ini harus diteruskan, harus dilanjutkan, harus berkesinambungan, tidak boleh dihentikan. Namun bagaimanapun kita sebagai rakyat hanya tinggal berharap. Pesan-pesan terakhir, Pak, sebagai warga Jakarta untuk warga Jakarta yang lainnya menyambut pilgub nantinya. Saya sebagai warga Jakarta masih berharap Jakarta ini damai, tidak terjadi cawe-cawe seperti pemilihan presiden kemarin yang jelas-jelas sudah aturannya luar biasa, Pak. Dan ini kita berharapkan Jakarta ini menjadi contoh sentral, sekalipun sudah tidak menjadi ibu kota negara, tapi tetap harus menjadi contoh sentral bagi seluruh wilayah Indonesia bahwa kepemimpinan di Jakarta ini adalah yang terbaik, yang bisa diikuti oleh para pemimpin-pemimpin yang akan datang di wilayah-wilayah lain. Antara gimana, Bang? Ini pendaftaran, Bang. Hari ini kita mendaftar dan kita tunjukkan bahwa perlawanan rakyat masih ada terhadap partai politik. Kita maju dari calon independen karena apa? Karena kita muak pemilu hanya menjadi hegemoni partai politik. Dan hari ini menjadi sejarah bahwa rakyat Jakarta tidak diam. Rakyat Jakarta bangkit melawan. Mari dukung calon independen.